warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Sendiri, nama saya 11/24. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai kasus sekularisme dilihat dari sudut pandang psikologi agama yang diampu oleh Ibu Puri Handayani dalam mata pelajaran psikologi agama. Pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sekularisme, di mana secara bahasa sekularisme itu diartikan sebagai paham yang hanya melihat kepada kehidupan saat ini saja dan dunia ini. Sedangkan menurut istilahnya, sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendapat bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara atau institusi publik lainnya. Jadi antara agama itu tidak bisa dicampur adukan dengan urusan politik ataupun urusan tekanan negara. Jadi kalau urusan agama ya urusan agama saja, tidak boleh dicampur adukan. Seperti itu pengertian dari sekularisme. Yang kedua itu perkembangan sekularisme, di mana sekularisme ini dalam historisnya ataupun dalam ceritanya mengalami perkembangan hingga seringkali diartikan dengan makna yang berbeda-beda tergantung pada topik, sudut pandang, tujuan, dan objek kajian dari orang yang menggunakannya. Jadi menurut sejarahnya, menurut ceritanya itu sekularisme ini mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung topik ataupun permasalahan ataupun sudut pandang dari seseorang. Yang ketiga itu penyebab terjadinya kasus sekularisme, di mana sekularisme ini pertama kali muncul di Eropa. Sekularisme ini muncul akibat ketidakpuasan masyarakat Eropa terhadap sikap kaum gereja sehingga abad pertengahan, sekitar abad pertengahan, karena kaum gereja ingin berkuasa, di mana sekularisme ini muncul di Eropa pertama kali. Mengapa akibat ketidakpuasan masyarakat Eropa? Karena pada saat ini pendeta gereja itu semuanya itu apapun yang dilakukan oleh orang-orang sekitar harus dibilang ataupun harus memberitahukan kepada dirinya apa yang akan mereka perbuat, sehingga dengan adanya hal tersebut maka masyarakat sekitar itu merasa tidak puas ataupun masih terganggu dengan adanya hal tersebut, maka mereka itu mereka muncullah kasus sekularisme ini. Misalnya itu kasus sekularisme dari sudut pandang psikologi agama, di mana sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan harus dibedakan dari nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Sudah saya jelaskan tadi, di mana keagamaan ini tidak boleh digabungkan dengan nilai kehidupan ataupun tentang tatanan negara, tentang yang tidak ada hubungannya dengan agama, maka itu tidak boleh digabungkan, harus dipisahkan seperti itu. Dan di dalam agama Islam pun sekularisme ini tidak boleh, karena setiap orang itu harus bahkan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Allah. Misalnya itu adalah contoh dari sekularisme ini, di mana pada saat ini kemajuan negara sekularisme seperti Amerika, di mana Amerika dan negara-negara Eropa lainnya, mereka itu sudah menganut paham sekularisme ataupun bisa disebut dengan negara Amerika itu disebut dengan negara liberal, karena mereka itu selalu mendewa-dewakan ataupun selalu tanpa memikirkan akhirat. Mereka itu selalu memikirkan kehidupan dunia saja tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Jadi Amerika dan negara-negara Eropa lain itu tidak menganut paham sekularisme ataupun bisa disebut paham liberal, karena bahkan tidak memikirkan kehidupan dunia ataupun mengagungkan kalau mengagungkan kehidupan dunia dan tidak memikirkan kehidupan akhirat. Berbeda dengan negara Indonesia ini, masih ada bahkan kaitannya dengan agama, bahkan tatanan negara itu masih ada hubungannya dengan, masih antara dunia dan akhirat itu masih dikaitkan. Beda dengan negara Amerika ini, di mana mereka itu sudah
memisahkan antara agama dan juga dengan tata negara. Jadi agama dan tata negara ini tidak mereka gabungkan lagi, ataupun mereka itu sudah memisah-misahkan, ataupun mereka tidak memikirkan kehidupan akhirat lagi, hanya mengagung-agungkan kehidupan dunia saja. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.